Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses bisnis PT JNE. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan Gunawan Rahmat, Zakia Yumna, Dava Atala Devianto, saya sendiri Yusin Hikmat Maulida, Muhammad Dava Atna Putra, dan Widian Hamizah. Yang pertama tentang studi kasusnya. Setiap saat ilmu pengetahuan dan teknologi terus maju sehingga penting bagi masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini berpengaruh pada kebutuhan primer dan sekunder masyarakat. Seiring dengan kemajuan tersebut, kebutuhan akan pemenuhan yang cepat pun meningkat, termasuk dalam hal pengiriman barang. Permintaan masyarakat akan pengiriman barang yang cepat direspons oleh berbagai layanan ekspedisi seperti JNE. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini menunjukkan pentingnya dalam membantu proses pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain termasuk antar pulau dan negara. Namun, penyedia layanan ekspedisi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap konsumen yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang sering digunakan oleh konsumen yaitu PT JNE. PT ini telah menjalankan kegiatan usahanya yaitu pengiriman barang dan dokumen mulai dari dalam negeri dan luar negeri sejak awal tahun 1990. Selama 20 tahun eksistensi JNE, kualitas pelayanannya terutama pada jasa layanan kurir dalam negeri berhasil diterima dan direspons baik oleh masyarakat. Hal tersebut mendorong JNE untuk mewujudkan visinya menjadi perusahaan berstandar internasional sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu, JNE sudah sepatutnya rutin melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan pada setiap aspek layanannya supaya kepuasan, kepercayaan, dan kesetiaan pelanggan tetap terjaga. Baik, selanjutnya ada proses pengiriman paket oleh PT JNE. Proses pengiriman paket dan kargo dengan layanan JNE tergolong sangat mudah dan cepat. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam proses pengiriman paket dan kargo dengan layanan JNE. Yang pertama, mengirim paket. Pengirim paket mengirimkan barang ke kantor cabang terdekat dengan lokasi pengirim. Sebelum melakukan pengiriman, dipastikan barang sudah terbungkus dengan baik, tahan benturan, dan sesuai dengan standar kemasan JNE. Dan juga pastikan alamat penerima sudah tertera dengan jelas di atas kemasan barang. Yang kedua, barang fisik telah diperiksa dan dokumen lengkap. Setelah paket terkirim di kantor cabang, para admin memastikan apakah barang tersebut dalam kondisi tidak rusak dan data pengirim sudah lengkap. Apabila belum, paket akan dikembalikan ke pengirim. Yang ketiga, paket dalam pengantaran. Jika pemeriksaan barang dan dokumen sudah selesai, paket akan langsung dikirim menuju ke kantor cabang. Yang keempat, paket terdistribusi. Dari kantor cabang pengirim, paket akan diproses untuk dikirimkan ke kantor cabang yang lokasinya dekat dengan alamat penerima. Yang keempat, paket distribusi. Ya, yang kelima, paket terestimasi sesuai alamat tujuan. Diperkirakan paket yang akan dikirim sesuai dengan alamat penerima. Apabila belum, paket tidak dapat diproses dan dikembalikan ke pengirim. Yang keenam, pengantaran ke kantor cabang terdekat penerima. Apabila alamat tujuan sesuai, paket akan langsung diantar ke kantor cabang yang lokasinya dekat dengan alamat penerima. Yang ketujuh, pengantaran terakhir menuju penerima. Di sini paket yang telah dikirim ke kantor cabang terdekat dengan penerima akan langsung dikirim menuju alamat penerima. Dan yang terakhir, pengiriman selesai. Setelah paket sampai di alamat penerima, harus melakukan proses penerimaan barang dengan memberi ulasan dan foto sesuai paket yang datang untuk penerimaan bukti. Selanjutnya adalah tahap
Selanjutnya adalah tahapan dan hubungan proses bisnis dalam bentuk brainstorming milestone. Yang pertama, pengirim mengirimkan paket yang ingin dikirim ke JNE terdekat. Setelah itu, tahap selanjutnya, barang fungsi tersebut diperiksa dan dipastikan kelengkapan dokumennya. Lalu, paket tersebut diantar. Setelah itu lanjut didistribusikan ke kota, tempat alamat tujuan paket tersebut ingin dikirimkan. Lalu, pengirim akan mendapatkan notif estimasi paket tersebut akan diterima. Setelah itu, pengantaran ke kantor cabang terdekat dari penerima, lalu pengantaran terakhir menuju alamat penerima. Step terakhir, pengiriman barang terselesaikan. Masing-masing entitas mempunyai derajat kardinalitas yaitu one to one. Next. Baik, selanjutnya ada framing proses. Adapun proses bisnis pengiriman barang JNE, subprosesnya itu ada mengirim paket sebagai event, kemudian paket diantar, paket ditaruh di gudang, paket masuk ke jalur pengiriman, paket dikirim ke kota tujuan, paket diproses, paket diantar kurir, paket diterima sebagai result. Kemudian case for action. Yang pertama, barang yang alamat pengirimannya berada di luar ibu kota, provinsi, atau kabupaten tertahan dulu di kantor cabang sebelum didistribusikan. Yang kedua, barang rusak atau hilang selama proses pengiriman. Yang ketiga, nomor resi tidak bisa dilacak. Adapun vision. A. Mengurangi komplain konsumen. B. Menjamin pengiriman barang tepat waktu dan tanpa kerusakan. C. Memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien kepada pelanggan. Adapun aktornya yang pertama pengirim, kedua JNE pusat, yang ketiga JNE cabang, yang keempat penerima. Mekanismenya yang pertama perbaikan proses bisnis, yang kedua pengembangan sistem, yang ketiga informasi proses pengiriman barang, yang keempat operasional prosedur. Yang terakhir ada matriks. Yang pertama, memberikan pelatihan kerja kepada karyawan untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, memakai layanan asuransi pengiriman. Yang ketiga, menginput nomor resi dengan benar, memastikan nomor resi tidak palsu, memperbarui status nomor resi, dan melakukan evaluasi serta pengembangan tools web atau aplikasi PT JNE. Next. Oke, selanjutnya ada tahapan dan hubungan proses bisnis dalam bentuk flow map. Yang pertama ini bisa dilihat ya, pengirim mulai pengirim mengemas paket sesuai orderan penerima ya. Nah, di situ juga sudah pengirimnya menentukan jadwal kirim. Setelah itu mengisi data dan data pengirim dan penerima. Jika sudah terisi, melakukan pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka pengirim akan mengirimkan paket tersebut ke kantor cabang terdekat pengirim, yaitu JNE pusatnya di sini. Nah, JNE pusat di sini akan memproses paket yang diterima di kantor terdekat pengirim tadi. Kemudian adminnya itu akan mengecek paket dan membuat resi, nomor resinya. Nah, di sini ada prosesnya. Jika semua sesuai, maka paket akan langsung diserahkan ke kurir. Maka apabila datanya tidak sesuai, maka paket tersebut akan dikembalikan ke pengirim. Setelah itu, setelah paket diserahkan ke kurir, maka beralih ke JNE cabang. Paket diterima kurir. Kurir itu akan menaruh paket di gudang terlebih dahulu sebelum diproses. Kemudian dimasukkan ke jalur pengiriman. Setelah itu paket baru diproses. Setelah paket diproses, paket diantar menuju ke alamat penerima. Nah, jika sudah sampai paket diterima oleh penerima,
Setelah itu kan dibuka ya biasanya, paket dibuka, paketnya itu pun di review. Jika sesuai tinggal diberi rating dan selesai, jika belum maka dikembalikan ke pengirimnya tersebut. Selesai. Berikutnya yaitu proses pengiriman JNE as is. Awal mulanya pengirim mengirim paket, kemudian paket tersebut bisa dipilih diantar oleh kurir atau paket diantar oleh pengirim itu sendiri. Kemudian lanjut ke proses JNE. Yang pertama JNE cabang. Paket tersebut ditaruh di gudang, kemudian paket dimasukkan ke jalur pengiriman, kemudian masuk ke proses JNE pusat, yaitu paket dikirim ke kota tujuan, kemudian paket diproses, paket diantar kurir, yang terakhir yaitu paket diterima oleh penerima. Dan selesai. Selanjutnya, Oke, berikutnya adalah peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan proses bisnis PT JNE. Bisnis jasa harus memanfaatkan IT agar dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan yang diberikan. Selain itu, untuk membedakan dengan pesaing atau kompetitor lainnya. JNE menggunakan sistem online dalam kegiatan operasionalnya, yaitu dengan sistem My Orion. Dengan sistem ini, konsumen dapat mengetahui keberadaan barangnya hanya dalam hitungan detik. My Orion mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem My Orion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem My Orion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket, sistem ini mampu memberikan status yang jelas. Setiap kali barang berpindah, selalu ada proses pemindahan dan pencatatan. Cara kerja sistem untuk pelanggan yaitu petugas kurir PT JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman. Sampai di kantor cabang, nomor resi berikut data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem My Orion, sehingga semua datanya langsung tercatat. Jadi, selain dapat diakses secara online oleh pelanggan, bagian keuangan pun tidak perlu menginput ulang data untuk dijadikan invoice. Tinggal masuk ke sistem dan dicetak, semua sudah terekam. Tak berhenti dengan sistem My Orion, JNE kini sedang mengembangkan aplikasi baru yang disebut Electronic Consignment Note atau EcoNote. Aplikasi ini memungkinkan reduksi penggunaan kertas. Jadi, resi pengiriman tidak lagi dicetak, tapi menggunakan sistem barcode. Dengan EcoNote, petugas cukup melakukan pemindaian barcode pada paket kiriman. Bagusnya lagi, sistem EcoNote ini juga terkoneksi dengan My Orion. Targetnya tahun ini EcoNote sudah dapat diaplikasikan di seluruh konter JNE. Dan selanjutnya untuk pengelolaan layanan dan penanganan masalah yang timbul selama proses pengiriman oleh PT JNE. Yang pertama ini layanan pelanggan. Jadi pelanggan dapat menghubungi PT JNE melalui nomor telepon atau email customer service. Lalu yang kedua ada fitur lacak pesanan. Jadi PT JNE ini menyediakan fitur lacak pesanan di website resmi JNE yang mempermudah pelanggan untuk melacak pengiriman barang mereka. Lalu yang ketiga, status pengiriman. PT JNE ini menyediakan informasi tentang status pengiriman barang yang berisi istilah-istilah yang mengacu pada sebutan yang muncul saat barang dalam proses pengiriman. Lalu yang keempat, customer service. PT JNE ini menyediakan layanan customer service agar konsumen dapat menghubungi pihak JNE terkait pengiriman barang.
Lalu yang terakhir, pengiriman ekspedisi JNE menyediakan berbagai layanan pengiriman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengirim, termasuk JNE reguler, JNE Express, dan JNE Tracking. Dengan berbagai layanan dan fitur yang disediakan, PT JNE ini mengelola layanan pelanggan dan menangani masalah yang timbul selama proses pengiriman dengan baik. Next. Pengelolaan risiko terkait keamanan, kerusakan, atau keterlambatan dalam pengiriman paket oleh PT JNE. Yang pertama, pengirim diharuskan untuk mencantumkan informasi untuk memastikan proses pengiriman berjalan lancar dengan keakuratan yang tinggi sesuai dengan data yang diberikan kepada JNE. Yang pertama, identitas lengkap pengirim dan penerima, termasuk nama dan alamat. Yang kedua, alamat lengkap baik pengirim maupun penerima. Yang ketiga, nomor telepon pengirim dan penerima. Tujuan dari informasi ini adalah untuk memastikan proses pengiriman berjalan lancar dengan keakuratan yang tinggi sesuai dengan data yang diberikan kepada JNE. Pengecekan kemasan kiriman. PT JNE melakukan pemeriksaan kelayakan kemasan kiriman sebelum diterima. JNE tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang tidak memiliki kelayakan kemasan sesuai dengan standar JNE dan peraturan. Pengecekan isi kiriman. PT JNE melakukan pengecekan kesesuaian barang atau dokumen yang dikirim oleh pengirim dengan standar JNE dan peraturan. Penulisan nomor konot atau resi. Pegawai PT JNE melakukan penulisan nomor konot atau resi dengan rapi di kemasan kiriman untuk menghindari terpisahnya dokumen atau pengiriman. Penyortiran barang. Pegawai PT JNE melakukan penyortiran barang berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Pelanggan dapat menikmati fitur lacak kiriman, tarif kiriman, dan titik layanan JNE melalui situs JNE. Untuk mengakses fitur yang ada di situs JNE, JNE tidak memerlukan data pribadi dari pelanggan. Semua pelanggan JNE dapat menggunakan fitur tersebut tanpa syarat. Perusahaan PT JNE bertanggung jawab atas kompensasi terkait keterlambatan, kerusakan, kehilangan, atau kesalahan dalam pengiriman. Prosedur untuk mengajukan klaim adalah dengan menghubungi layanan pelanggan JNE atau melalui media sosial mereka. JNE dapat memberikan ganti rugi atau penggantian barang sesuai dengan kondisi tertentu, tergantung apakah barang tersebut diasuransikan atau tidak. Jika diasuransikan, penggantian akan disesuaikan dengan nilai barang, sedangkan jika tidak diasuransikan, penggantian akan dibayarkan sebesar 10 kali lipat biaya pengiriman. Next. Evaluasi dan peningkatan proses bisnis berkelanjutan oleh PT JNE. PT JNE melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap proses bisnisnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional melalui berbagai cara antara lain. Yang pertama, pengukuran dan monitoring kerja. JNE menggunakan berbagai metrik untuk mengukur kinerja operasionalnya seperti tingkat keberhasilan pengiriman, persentase paket yang terkirim tepat waktu dan tanpa kerusakan, durasi pengiriman, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan paket dari pengiriman ke penerima, tingkat kepuasan pelanggan, diukur melalui survei, feedback pelanggan, dan rating di media sosial. JNE secara rutin memonitor kinerja dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Data kinerja dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. 2. Inovasi dan implementasi teknologi. JNE berinvestasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Contohnya, yaitu sistem otomasi untuk sortir dan pengemasan paket, sistem pelacakan paket secara real-time, aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pelacakan paket. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM.
JNE ini secara berkelanjutan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan JNE mampu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat, budaya berorientasi pelanggan. JNE memiliki budaya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini tercermin dalam komitmen JNE untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. JNE selalu terbuka untuk menerima feedback dan saran dari pelanggan untuk terus meningkatkan layanannya. Dan yang terakhir, benchmarking dengan perusahaan lain. JNE melakukan benchmarking dengan perusahaan logistik lain untuk mempelajari praktik terbaik dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja. Next. Oke, sebelum presentasi ini kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.